Ini nama panjangnya Indonesia Raya disingkat Indra. Terus Insaflah RI disingkat Safri. Oke teman sekalian, ini gini, agenda kita selalu padat. Saya berassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan jiwaku selalu assalamualaikum kepadamu. Ya, tenang ya. Jadi jangan terlalu percaya kepada mulut, percaya kepada sorot mata. Mulai kebiarku blokai. Jadi ini jam 10 sampai jam 11, mungkin lebih setengah 12 kita diskusi sama Mas Indra, Pak Indra sama Mbak Novia karena terlibat kemarin. Kita tunggu patut juga, kalau tidak saya minta Mas Zaki mengganti dengan siapa yang juga memahami sepak bola. Terus jam 11 atau setengah 12 kita akan ngaji dengan Kiai Kanjeng, Maulidun Nur dan seterusnya. Setelah itu jam 12 atau lebih sedikit kita mencoba membaca keadaan kita semua, membaca Indonesia, membaca peta, membaca masalah nasib, membaca bangsa kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara, kita sebagai orang dan sebagainya, kan identitas dan posisinya bermacam-macam melalui peta ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Nah, nanti sudah ada teks penelitian dan wacana mengenai baginda kita, Mursyid Agung Khidir alaihissalam kita dilakukan oleh Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai Muzamil, Pak Mustafa Yasin. Dan saya sudah juga kayak Mustafa ini Khidir Kui dan menyamat gedroyok kita ini ya, dan orang antaranya naik komputer banget kata ibu di kota ini. Nah, saya juga beberapa poin masih kita coba. Satu benda itu tetap satu benda, yang berubah adalah cara kita memandang benda itu, kan gitu. Apa itu benda makanan, apa itu benda manusia, apa itu peristiwa dan sebagainya, itu dia selalu berubah. Yang berubah sebenarnya adalah cara pandang kita. Kambing menghadapi emas, gitu, langgung, naik kue menghadapi emas, kan beda. Kalau anak kecil tidak ngerti bedanya uang dengan layangan, gitu. Nek ono layangan diukur, nek ono duit ora diukur. Jadi hidup itu semuanya tergantung kepada perkembangan softwaremu, aplikasi-aplikasimu lengkap apa tidak. Nah, aplikasimu itu mesti keliru nih itu milih Indonesia. Mesti milih sing ora pantes. Itu satu curugnya. Gue guyu apa sih? Aku ngerti semua guyu. Harus masamu boleh ganteng karo presidennya waktu dia kayak gue ya. Gue yang bercetakan, kalau lumayan pedagang mebel, gue iso gue. Kenapa nek kalau mukasib kan sebenarnya dari saya kan mungkin tanya dia. Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita mulai dulu satu nomor supaya ada switch hati, pikiran dan jiwa kita. Saya mau tolong tunjukkan satu nomor pasti dulu. Saya ingin menyapa semua saudara-saudara saya yang mungkin nanti mendengar dan melihat ini melalui ADTV ya, karena saya tadi sama Mbak Fiat itu di angkringan Jalan Solo sejak Kerfor guys. Gue jebol kabeh itu ramah wong sing ora ndelok ADTV. Yo kere, yo tukang ojek, satpam, wong dodol tahu bakso, wong dodol angkringan, ternyata semua penonton ADTV dan mereka semua adalah orang-orang yang menemukan kebenaran dengan takarannya masing-masing. Dan saya minta maaf kepada semua saudara-saudara saya. Ternyata orang semua gede-gede barang yang nonton ADTV dan aku sok-sok lali. Jadi aku itu dengan ketemu uang oke, terus aku mesti lali jenenge misalnya acara di UMS gitu. Terus nanti 3 bulan kemudian ketika acara kan akrab kalau dosen, ono sopo, ning sisune kan harus ketemu wong liya meneh. Karena tidak semua orang memiliki aura seperti Muktasib. Jadi ada benda, peristiwa, manusia, tokoh atau apapun itu yang membuat orang selalu ingat. Selalu ingat itu bisa karena saking gantengnya, bisa karena prestasinya,
bisa karena sayurnya beline, tapi dari malah kelingan terus ya. Oke, nomor apa teman sekalian? Nomor dulu. Oke, monggo, saya ikut sama Kiai Gantin. Termasuk kita sapa kepada teman-teman ADCV yang ngadut dijejur nanti jam 10 esok. Tepuk tangan untuk mereka. Kita doakan mudah-mudahan mendapat kemudahan di dalam hidupnya dan mudah-mudahan kebingungan nyari jodoh. Sebab anggermaknya ketemu cahaya meneh sesuai rapi-rapi menjadi muridnya Imam Mahdi. Oke, teman sekalian, tepuk tangan untuk Kiai untuk kegembiraan dan rasa pertama mengenai sepak bola Indonesia U19, Myanmar dan sebagainya, itu Mbak Fia. Maka saya mewajibkan dulu Mbak Fia membawakan satu nomor yang sudah lama dibawakan, kelahiran. Kelahiran. Karena kelahiran ini ada urusannya sama U19. Jadi ada yang sedang menuju kehancuran dan kematian, ada yang sedang menuju kebangkitan dan fajar, kira-kira begitu. Tinggal Anda mau ikut yang mana, atau di dalam diri Anda ada bagian-bagian dari diri Anda yang akan harus Anda tinggalkan, harus menjadi harus menjadi sesuatu yang aus, tapi ada sesuatu potensi dalam diri Anda yang juga akan sekarang sedang mulai tumbuh, mulai pagi, mulai memancar mataharinya. Jadi seluruh gejala sosial, politik, kebudayaan, bahkan peradaban dalam waktu yang agak panjang, kita sedang menyongsong kematian dan kelahiran. Jadi ini tidak penting presiden 5 tahun berikutnya, tidak terlalu penting karena kita sedang berada di dalam masa pancaroba atau peralihan peradaban dalam arti yang sangat serius, mendalam dan panjang. Inilah lagu kelahiran oleh Mbak Novia. Tidak berarti Mbak Fia ingin melahirkan bayi lagi. Maaf saya. Terus bicara dengan saya. Mau gue jaga.
Oke, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tidak banyak, jadi Mbak Fia saya minta bercerita. Ini Pak Indra biar nanti setelah Mbak Fia, saya nambahin sedikit. Pak Indra, dulu, ini kan statusnya kemarin U19 ini kan ke Myanmar itu setelah berhasil tahap-tahap sebelumnya, dan kemarin itu untuk berkompetisi bisa memasuki Piala Dunia gitu Pak ya. Nanti Pak Indra biar bercerita teknisnya, karena saya kan ngertinya kompetisi tasawuf kalau saya. Jadi Mbak Fia biar kita kronologinya, karena kami benar-benar mengawal mereka meskipun tidak langsung, kita beberapa langkah di belakang beliau. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ditaruh di pembukaan, tapi Suntung sudah dikasih pengantar sama Cak Nun bahwa cerita kronologi saja.
Karena kalau soal bola sendiri, saya tahu soal bola banyak, saya tahu banyak soal bola. Tapi dulu waktu saya masih kecil, jadi itu sudah dulu saya berkawan sama Indra sudah lama, karena belum lama. Saya berkawan sama Pak Indra sudah lama. Jadi semua ilmu bola saya kasih ke Pak Indra, sehingga saya lupa. Sama seperti kalau ngomong banyak itu, Cak Nun dulu saya yang ngajarin. Cuma saya kasih semua ilmu saya tentang bicara depan umum segala macam. Tapi saya sekarang nggak punya, karena saya kasih semua ke Cak Nun. Saya orangnya ikhlasan. Saya mulai ya. Sebetulnya ceritanya nggak tahu gimana. Pokoknya saya itu tidak ngerti bola. Saya ngerti bola sekilas-sekilas karena anak saya suka bola, jadi tahunya cuma sekilas. Cuma memang kan akhir-akhir ini Pak Indra bersama Timnas U19 kan menyapa kami, jadi kami saling bersapaan, jadi dekat hubungannya sama Cak Nun, sama Kiai Kanjeng, berapa kali bikin acara bersama gitu. Nah, kemarin ketika berangkat ke Myanmar, sebetulnya Cak Nun dan saya tidak ada rencana untuk berangkat ke Myanmar, dalam arti karena memang jadwalnya Cak Nun sendiri tidak memungkinkan. Bayangan kami waktu itu, Pak Indra, saya sih sebetulnya, kalau saya sih kan yang saya incer jalan-jalannya, saya jujur aja. Nah, saya bayangannya nanti saya kesana tanggal 24 pas final. Waktu itu saya pikir, wah, ya kalau masuk final, gitu kan. Terus saya bilang sama Cak Nun, nggak mungkin ya ke Myanmar ya. Terus, oh nggak bisa karena jadwalnya penuh. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, saya tanya Mas Zaki waktu itu kasih lagu Joko, saya ada kemungkinan kok bisa ke Myanmar untuk melihat teman-teman pada main, anak-anak main. Dan nggak tahu gimana kok ternyata waktunya Cak Nun itu yang kosong justru dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Sampai tadi malam itu yang kosong. Dalam artian tidak kosong, tapi ada acara Bambang Wetan, ada acara Padang Bulan, juga ada Kenduri Cinta. Tapi kan itu acara kita sendiri. Jadi kalau ditinggal Cak Nun ya masih bisa dimaklumi sama teman-teman. Itu sama kayak seperti Mojopato kadang-kadang ya ditinggal kalau memang Cak Nun memang harus nggak bisa. Dan ternyata tanggal itu Cak Nun bisa. Dan saya malah sama Cak Nun tuh berpikir bahwa justru mungkin saya bilang sama dia, mungkin yang penting justru di saat-saat awal, ketika masih saat-saat menegangkan, masih belum ada kepastian bagaimana betul-betul perjuangan awal. Akhirnya diatur kami untuk berangkat. Yang sebenarnya ingin saya cerita sebelumnya, dan kami berangkat mandiri dalam artian tidak dalam koordinasi dengan timnya Pak Indra, karena memang kami tidak ingin merepotkan Pak Indra dan teman-teman. Kita pengen ke sana untuk support. Itu. Kalau saya sih sebetulnya, kalau dari sisi saya tidak ada urusan bolanya karena saya sendiri tidak begitu paham bola. Tapi saya memang ingin ke sana karena saya merasa sudah dekat dengan Pak Indra dan juga teman-teman dan anak-anak dari U19. Itu, dan selama proses di sana juga awalnya kami ketemu Pak Indra saja setelah tanding yang pertama Pak Indra ya, setelah tanding yang pertama melawan Uzbekistan. Ketika itu dan kami banyak bicara, dan ketika itu anak-anak sendiri belum banyak bersinggungan karena mereka masih harus konsentrasi untuk pertandingan, karena ada 3 pertandingan awal yang harus dilalui. Kalau pertandingan Uzbekistan, kami besoknya ketemu Pak Indra, kita ngobrol-ngobrol banyak, kita membahas banyak hal ya sambil guyon-guyon seperti biasa. Kemudian yang kedua, yang justru saya rasakan adalah ketika pertandingan kedua melawan Australia, yang waktu itu kita kalah 1-0, dan itu berarti kita out ya Pak Indra ya. Waktu itu timnas U19 berarti out. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa dari sisi saya merasakan ya ikut sedih, ya ikut, yang saya rasakan justru bukan piye-piye, tapi yang saya rasakan anak-anak ini. Karena ketika bersama mereka itu saya lihat bahwa ketika kalah dari Australia itu, saya merasakan betul ketika mereka menangis, ketika mereka
ketika mereka sedih betul-betul sedih ketika kali itu saya ingin merasakan. Bahkan Pak Indra ketika saya kebetulan waktu itu sama Pak Cak Nun ketika yang kedua ketemu tidak sengaja ketemu dengan Pak Johar, ketua PSSI, ketua umum PSSI, kemudian diajak nonton di atas di tempat VIP itu loh, dapat makanan, dapat segala macam. Sementara di bawah Pak Indra sama anak-anak lagi berjuang, tapi saya tetap mendoakan Pak dari atas, Pak, nanti makan. Itu saya merasakan betul. Dan ketika kami kemudian duluan ke hotel untuk menunggu teman-teman di hotel yang inginnya sih menghibur, inginnya menemani gitu. Tapi saya sama Cak Nun bilang begini, ya nanti kalau ketemu sama anak-anak sama Pak Indra, kita ngomong apa ya? Aku nggak mau ngomong ikhlas kenapa? Kayaknya berat ya, masuk bisa ikhlas ya. Aku nggak mau ngomong sabar nanti katanya sabar dong, nggak ngerasain kok gitu kan. Jadi saya itu Pak Indra ketika anak-anak datang dan Pak Indra datang dari lapangan di restoran itu, yang saya rasakan adalah bahwa saya di situ menyambut anak-anak saya dengan perasaan yang kecewa. Jadi saya tuh sebetulnya salaman sama semua anak-anak itu nggak berani natap mukanya karena saya mau nangis, cengeng. Saya cuma yang terucap dari mulut saya cuma nggak apa-apa sayang. Jadi saya seperti ngomong sama anak saya. Nah di situ saya merasakan bahwa walah ya ini memang anak-anak saya, dan saya mau merasakan betul bahwa mereka berat malam itu. Mereka berat sekali karena ya banyak hal yang mereka jadi harapan orang banyak. Mereka juga jadi harapan orang sekampungnya, seluruh Indonesia nonton seperti itu. Dan yang saya rasakan justru adalah mereka ternyata memang ya mereka anak saya, mereka masih sangat muda, bahkan menurut saya ya masih kecil. Jadi yang saya nggak sanggup tahan itu adalah mereka harus menanggung apa yang terjadi pada mereka di usia mereka, kan bebannya berat banget. Jadi saya waktu itu cuma bilang nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak lihat mukanya, karena kalau saya lihat terus lama-lama saya nangis nggak kuat. Itu saya mulai merasakan. Tapi mereka waktu itu malam itu kelihatan mereka sangat sedih dan mereka sangat terpukul juga, dan mereka masuk kamar. Dan malam itu kami alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Indra. Kemudian ada 2 teman dari BTN itu ya Pak ya, dari Badan Tim Nasional, Pak Saifuddin dan Pak Erwin waktu itu. Dan panjang lebar kami ngobrol, dan alhamdulillah yang saya rasakan adalah bahwa ternyata saya sama Cak Nun itu diatur sama Tuhan untuk berangkat ke sana, memang tidak untuk teriak-teriak bergembira, perayaan kemenangan segala macam, tapi kayaknya kok justru momentum malam itu yang menurut saya sangat penting. Dan saya sangat bersyukur bahwa malam itu saya, Cak Nun, bisa berada di sana, berposisi bersama anak-anak dan juga Pak Indra untuk paling tidak, entah itu berarti atau tidak, tapi paling tidak kami bisa ikut menanggung sedikit saja kekecewaan teman-teman. Entah yang diceritakan Cak Nun dan diomongan Cak Nun waktu itu ada hubungannya sama bola atau enggak, tapi kami waktu itu merasakan bahwa mungkin itu akan lebih indah untuk depan-depannya. Posisi kami, situasi kami saat itu merasakan bersama-sama anak-anak U19 dan Pak Indra betapa beratnya situasi saat itu, daripada kami bersama-sama mereka merayakan kemenangan. Mungkin itu akan bisa hilang. Tapi kesan yang saya dapat ketika sehabis melawan Australia itu adalah bahwa ternyata mungkin saya dan Cak Nun memang diatur jadwalnya untuk kesini ketika itu, sehingga bisa merasakan betul apa yang dirasakan teman-teman U19, Pak Indra dan semua pelatih dan semua tim ketika merasakan hal yang mungkin kalau kita di TV, kalau saya mungkin jauh tidak bisa begitu saya rasakan. Jadi saya justru merasa bahwa momentum-momentum ketika di Myanmar itu membuat kami dekat, membuat saya jadi lebih paham anak-anak U19, saya lebih paham mengenai segala situasi yang mungkin saya nggak pernah tahu. Dan saya sih mikirnya waktu itu, ya memang kayaknya Cak Nun dikirim untuk itu. Walaupun ada sedikit kecurigaan, jangan-jangan kalah gara-gara ada Cak Nun. Mungkin saya nggak tahu. Saya rasa itu dulu Cak Nun dari saya. Nanti mungkin kalau saya ada yang boleh tambahkan, saya tambahkan. Tapi pengantar dari saya dulu.
bahwa keberangkatan kami ke Myanmar kemarin menurut saya jauh lebih indah, Pak Indra. Maksudnya untuk saya pribadi jauh lebih indah dan jauh lebih berkesan daripada kalau kemarin menang terus masuk semifinal. Mungkin senang, tapi pasti saya tidak akan menemukan rasa yang membuat saya begitu dekat dengan anak-anak. Sampai saya terakhir tuh mau pulang habis lawan UEA waktu Evan Dimas dengan senyumnya malu-malu, kurang ya Cak, iya Cak gitu. Aduh, saya nggak tega, sebetulnya nggak tega. Dan itu mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya nggak berangkat ke Myanmar. Dan kalau Indonesia nggak kalah, saya nggak dapatkan suasana seperti itu. Jadi alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekarang saya kasih Pak Indra, tapi saya antarkan sedikit. Memang saya itu dirundung kekhawatiran kalau bergaul sama orang. Jadi orang itu kalau ketemu saya beberapa kali, kalau dia orang baik, muncul baiknya secara ekstrim. Tapi kalau dia orang buruk, selama ini orang nggak begitu tahu, begitu ketemu saya dia ketok elek. Bal-balan yang kelemahan U19 itu tampak ketika saya datang. Jadi satu-satu, saya sampai gini Pak Indra, waktu lawan Uzbek maupun ya Uzbek ya. Ini gara-gara saya nonton ini kalah ini. Dia curiga ya. Dan ketika kemudian melawan yang terakhir, ya ketika lawan UEA yang kita masukkan satu Australia. Ya, jadi saya bilang sama via saya di luar aja ya, saya keluar stadion deh, jadi sampai ke sawah saya Pak. Wakai semut, wakai nyamuk, aku masalah. Dan begitu aku metu pageri surat, lu ngobokno. Jadi pokoknya begitu saya keluar stadion memasukkan. Tapi kan saya tidak yakin apa benar karena saya keluar gitu loh. Akhirnya saya masuk lagi, nggak mau gimana. Jadi saya agak dirundung oleh nasib seperti itu. Jadi karena banyak dulu teman-temannya Mbak Via itu kalau sakit tidak berani, artis-artis Jakarta itu kalau sakit tidak memperbolehkan saya besuk, karena beberapa kali kalau ada yang sakit saya besuk terus mati. Karena saya mengantarkan matinya Alfarisi, meninggalnya Alfarisi petinju, terus Nita Tilana itu nggak mati-mati, gitu, nggak meninggal koma. Saya datang 20 menit meninggal. Sudah rumah sakit, satu lagi 20 menit meninggal. Demikian juga orang nggak lahir gitu, sudah bukaan nggak lahir. Oh ingin tadi Pak Dene, begitu aku teko lahir gitu. Jadi saya agak curiga, jadi lain kan nggak saya ikut ya. Saya ikut karena saya curiga seperti itu. Ini satu banyak yang merupakan pelajaran yang luar biasa, dan Pak Indra nanti mohon menceritakan satu. Pertama supaya teman-teman tahu posisi kompetitifnya U19 di dalam persepak bolaan Indonesia, Asia Tenggara dan Asia dulu. Kemudian nanti baru masalah-masalah pembinaan dan teori-teorinya, kemudian masalah-masalah psikologis, mental, dan termasuk masalah irama, kenapa kemarin mereka justru berada pada titik jenuh dan seterusnya. Nah, saya hari terakhir, malam terakhir kan karena Evan itu datang ke saya pas makan pagi ya Pak ya, pas sarapan pagi. Kak Nun, kulo tak istirahat boten bal-balan sik nggih. Lho lapor. Nah, kulo niku nek ngrungokno wong ngimami niku lho enak. Kulo niku nek kursus ngimami teng pundi nggih. Jadi kan belajar ngaji. Jadi terus saya ingat, oh gampang kok. Si Mokles arek Mojokerto arek Trawulan iku kok dolekno Mas Zainul. Kok tak kirim arek kok nek semono Surabaya nang Mojokerto tak kirim. Digawe murid ya Pak mengaji. Jadi Ivan Dimas itu pengen sekali ngimami. Iku niku ya apa sih meneh tanding saya kepengin ngimami. Oh. Ya Allah barang. Dan ketika kami main-main sama teman-teman itu, tak ajak workshop, tak ajak apa supaya gembira dan seterusnya. Meskipun itu bukan jawaban dari barat makanan juga. Nasinya dari beliau, lauknya dari beliau, saya cuma nambah sambal titik, karo kerupuk titik, dan itu tidak substansial. Dan semua anak-anak itu ketika menangis-nangis itu, yang nomor satu dipikirkan adalah orang tuanya. Jadi ketika saya tanya masing-masing itu apa yang paling membuat kamu bahagia, semua 100% bilang yang membuat saya bahagia adalah kalau saya bisa membuat orang tua saya tersenyum. Yang membuat kamu sedih, yaitu kalau orang tua saya sedih karena kelakuan saya. Jadi semua konsentrasinya sebenarnya anak-anak yang baik. Nanti ada temanya sendiri dengan Pak Indra dan seterusnya. Jadi sekalian,
ini kita persegera. Pak Indra, saya minta dengan sangat beberapa poin itu kemudian kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu di depan semua yang hadir di sini, saya dengan rasa kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang menjadi impian masyarakat Indonesia lewat U19 untuk lolos ke Piala Dunia terhenti sudah. Kami merasakan kekecewaan masyarakat mulai dari petinggi sepak bola Indonesia. Mungkin Jokowi kalau dengar juga, kalau dia sepak bola juga pasti kecewa dia. Hampir semua orang kecewa. Tetapi banyak hal-hal positif yang mungkin tidak terbaca oleh orang tentang tim nasional U19, termasuk kenapa saya bisa hadir di sini dan kenapa Cak Nun sekarang terseret-seret ke persepakbolaan nasional. Harusnya bangsa ini berbahagia, bersyukur telah melahirkan minimal 23 atau maksimal 35 anak terbaik bangsa yang kita cari dari seluruh pelosok tanah air ini, yang selama 2 tahun terakhir kita persiapkan. Dia hanya investasi 2 tahun. Mereka telah mempersembahkan 1 juara AFF yang setelah 22 tahun Indonesia tidak pernah meraih 1 prestasi pun. Yang kedua, mereka lolos ke Piala Asia. Yang ketiga, mereka mengalami atau mengikuti kompetisi level Asia. Mereka juga yang telah memberikan sececah harapan kepada bangsa. Mereka juga yang menaikkan rating TV. Mereka juga lah yang menghasilkan uang-uang untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Dan yang untuk saya pribadi, dia juga lah yang bisa menghadirkan Cak Nun di sepak bola Indonesia. Itu yang penting untuk saya. Saya orang yang paling tahu sakit sepak bola Indonesia. Tidak hanya cukup dengan kepelatihan sepak bola untuk menuntaskan kita bisa masuk ke Piala Dunia. Dan kita juga tidak bisa berputus asa. Saya barusan di WhatsApp sama teman pelatih saya di Myanmar, ke Cindra, kami untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0. Myanmar, kalau kita tahu, Cak Nun kalau ke Myanmar kemarin kan makannya di emperan kayak gitu, yang nasi apa Mbak Novi, yang piringnya dicuci masih basah diisi nasi dan Cak Nun makan di situ. Masih ada yang begitu di Myanmar, tetapi dia lolos ke Piala Dunia. Jangan mengeluh juga ke Tuhan, saya tak bisa mengeluh. Myanmar kita kalahkan, tapi Myanmar yang lolos Piala Dunia. Uni Emirat Arab kita kalahkan di penyisian, di uji coba, tapi dia kalahkan kita di
Tapi yang pasti kami sangat bersyukur ke depan. Terus terang, malam ini kami berjanji mau di PSSI atau tidak di PSSI posisi kami, dan kami tidak akan menyerah untuk membina pemain-pemain sepak bola Indonesia. Evaluasi tim baru akan dilakukan. Apapun keputusan yang akan diambil oleh para pengurus PSSI terhadap tim nasional U19, untuk kami itu tidak akan menghambat mengabdi ke sepak bola Indonesia. Alhamdulillah 35 anak itu sekarang diperebutkan oleh semua klub yang ada di Indonesia. Berarti alhamdulillah dia sudah punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. 22 anak itu juga sekarang sudah ditanggung kuliahnya oleh UNI dan 1 oleh UGM. Kami sebagai pembina, sebagai pelatih dan teman-teman sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian berkah yang begitu besar kepada kami. Sekarang kenapa sih kita gagal ke Piala Dunia? Tadi ada teman Coach Indra punya bibit, tetapi berada di tanah yang tandus, dibesarkan di tanah yang tandus. Saya sebagai seorang pelatih tahu persis bahkan apa yang akan terjadi di Piala Asia yang akan dicapai. Kami sudah berdiskusi dengan para pelatih lain. Tidak akan mungkin kita mencapai peak performa yang pas kalau perjalanan priorisasi persiapan kita dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau malam ini berjanji tidak ada Twitter tentang keluhan saya, karena saya orang-orang yang berpegang komitmen tinggi kepada federasi. Apapun yang dilakukan oleh federasi, missnya, kesalahannya, saya tidak akan pernah mau memberitakan itu keluar federasi. Kalau Cak Nun kemarin tidak hadir di Myanmar, makanya Pak Novi bersyukur atau memang sudah ditakdirkan hadir di situ. Sehari sebelum lawan Uzbekistan ada tulisan Cak Nun yang betul-betul membuat semua masyarakat yang membaca, mungkin Panjar dan Senja waktu itu tulisan Cak Nun betul-betul itu menyejukkan hati saya, menenangkan hati saya waktu berhadapan dengan Australia. Tim ini saya siapkan dalam 3 tahapan. Tahap 1, alhamdulillah karena itu tidak ada ekspos, kita tidak perlu dicoba, kita tidak perlu dan lain-lain sebagainya, kita lakukan di Batu secara diam-diam selama 2 bulan dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Tahap 2 di masa uji coba, di situ baru ada sedikit perbedaan pendapat dan persepsi tentang persiapan tim ini. Kami dan teman-teman bikin program uji coba dengan 3 bentuk. Ada namanya Tur Nusantara, betul namanya Tur Nusantara, karena saya sangat cinta sekali nama Indonesia Tur Nusantara. Ini bukan Tur Nusantara, cuman di 5 kota waktu itu. Bukan 20 kota,
bukan disiarkan oleh TV. Karena saya tahu persis kalau live di TV itu semua akan tersebar ke seluruh dunia tanpa ada yang bisa menghalanginya. 5. Tapi kita tahu persis, dan saya juga nggak marah ke negara ini, tidak satu sen pun negara membantu tim nasional atau membantu PSSI dalam persiapan timnas. PSSI harus mencari duit sendiri. Saya sebagai pelatih waktu itu karena U19 lagi laku, kita bernegosiasi tentang program itu. Saya dipanggil oleh pengurus untuk melakukan 20 kali pertandingan dengan nilai sekian, dan itu membuat tim nasional U19 bisa lancar dalam persiapan. Oke, saya siasati karena masih bisa disiasati. Kita bawa 30 pemain dan melakukan rotasi-rotasi dalam penyusunan pemain supaya pemain tidak terlalu padat. Tapi apalagi setelah itu pihak TV, kalian harus main jam 9 malam karena jam 7 sampai jam 8 saya harus sinetron. Saya kemukakan ini bukan untuk membela diri kenapa ini gagal, supaya bisa mencerna lebih pas, mengevaluasi lebih pas, kecewa lebih pas. Saya nggak bisa setengah 9, nggak bisa, harus jam 9. 20 kali rata-rata anak-anak tidur jam 1 malam, main 3 kali 1 minggu, Senin, Rabu, Jumat. Ketemu di bulan Ramadan. Saya mohon tidak ada tur Nusantara di bulan Ramadan. Jawabannya, kita sudah terlanjur kontrak, kalau enggak termen terakhir tidak dibayar. Oke, kita laksanakan itu. Itu yang pertama, tur Nusantara 20 kali, akhirnya terlaksana 19 kali. 1 kali masih utang. Mungkin saya tuntaskan nanti di U19 yang jilid kedua. Setelah itu tur Timur Tengah. Saya minta 4 kali pertandingan, tetapi harus 5 kali karena TV maunya 5, kita harus main 5. 1 pertandingan dilakukanlah di lapangan yang tidak pantas oleh tim nasional dan dilawankan oleh lawan yang tidak pantas dia hadapi, Al-Hasabab. Disaksikan oleh, untung waktu itu kita nggak kalah. Yang paling mengecewakan anak-anak adalah pembatalan mereka ke Kotif, dan setelah itu dia harus ke HBT. Sudah persiapan, simulasi, semua sudah kita lakukan. Anak-anak eventnya adalah Kotif. 3 hari sebelum takbir Lebaran, saya ditelepon, Kotif batal, harus ke HBT. Tetapi apa yang terjadi? Kita iakan ke HBT. Kenapa? Karena pihak TV tidak mau menyiarkan yang Kotif, karena Kotif pertandingannya jam 1 malam. Waktu sini kita iakan HBT, kita tahu Kotif batal. Tetapi apa yang terjadi? Kita terlanjur iakan ke HBT, ada tim nasional lain yang namanya tim nasional 19B yang berangkat ke Kotif. Apa perasaan anak-anak? Ini perjalanan yang kami lakukan.
Oke, Bapak-Bapak, saya mau berangkat ke HBT asal ini memang batal demi menyelamatkan komitmen kita dengan pihak TV. Kita berangkat ke HBT, syarat tidak ada. Target 2, mari kita sama-sama tanggung akibat dari itu. Kita jalani dan akibat yang kita dapat. 1, gagal total di situ dan itu kita sudah prediksi. Yang kedua, 4 pemain kita cedera dan 1 pemain yang tidak sembuh-sembuh, Ryuji sampai sekarang. Zulfiandi yang menjadi patron gelandang kita. Zulfiandi, Hargianto, Evan Dimas adalah 3 gelandang kita yang bermain di Pakulan Korea. Kita coba lawan Uzbekistan itu. Kita cadangkanlah Paulo, tetapi Zulfiandi tidak jalan sebagaimana mestinya. Tak tahunya walaupun sudah diobat di Madrid, disuntik dan disegalakan, dia tetap tidak prima. Akhirnya dia tidak main sekalipun setelah itu. Tetapi setelah gagal di situ, waktu itu Janun belum tahu, belum ada Janun waktu itu. Mereka berteriak di koran, di media, tim nasional U19 head coach-nya akan diadili, akan dievaluasi total. Bayangkan yang komitmen awal mau ditanggung bersama, setelah itu saya mau dihajar habis-habisan. Makanya saya bersyukur Janun hadir di situ waktu nggak lolos Piala Dunia. Kalau Janun nggak ada kemarin, Janun mungkin sudah ditembak saya di Myanmar. Ini yang harus kita perbaiki ke depan. Makanya sepak bola Indonesia kalau memang ingin berubah, 1, ada komitmen negara untuk sepak bola Indonesia. Tidak untuk tim nasionalnya, tetapi infrastruktur, lapangan, dan lain-lain sebagainya harus diperbanyak. Saya malah ada ide Janun, karena di TV saya jadi sering nonton di TV karena sering tampil di sini. Saya lagi mikir sama Guntur, mungkin saya bikin kucing klinik sepak bola tapi disiarkan di TV, sponsor dari pengajar kita. Insya Allah kita di TV mau menyiarkan nanti pencerahan sepak bola lewat TV. Karena TVRI sudah juga minta, dan CTI juga sudah minta, karena perlu memang banyak orang yang terlibat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jepang menargetkan juara dunia tahun 2050. Berarti orangnya belum lahir. Dia sudah canangkan dari sekarang, programkan dari sekarang. Mulai dari Perdana Menteri dia sampai ke RT-nya Jepang mengamini itu. Kita itu yang kurang. Ibarat orang di Indonesia, kalau misalnya ada yang berprestasi, kalau bisa yang berprestasi ini ditarik lagi supaya nggak berprestasi. Kayak orang manjat petang pinang gitu. Ada yang mau naik, hampir sampai di atas, dia tarik lagi. Mungkin yang bisa menyelesaikan itu nanti saya serahkan ke Cak Nun, dan Cak Nun kayaknya lagi berpikir tentang itu. Jadi mohon maaf, jamaah Cak Nun terseret-seret ke sepak bola. Nah, kemarin 3 kali acara Cak Nun harus meninggalkan, dan kami memang sangat berharap banyak Cak Nun nanti terlibat langsung untuk membenahi, karena sudah hampir semua yang ikut membenahi PSSI, FIFA apalagi sudah, tapi ujung-ujungnya juga tidak. Ini setelah pelantikan tanggal 20 sudah ada
siap-siap lagi untuk bagaimana yang baru mau masuk ke PSSI. Untuk kami sebenarnya sebagai praktisi sepak bola, pelatih sepak bola, siapapun yang menjadi pengurus PSSI untuk kami tidak ada masalah. Yang penting betul-betul jagalah satu aja yang kami minta, betul-betul nyaman kami bekerja. Kenyamanan itulah yang mengganggu kami dari membentuk tim ini sampai ke tim nasional U19 adalah, kalau Canun tadi ada kelahiran memang kami lahir, tapi ada orang yang tidak mengharapkan kelahiran kami karena dia tidak merasa melahirkan. Kami lahir di dalam saat konflik PSSI. Mana tahu ada orang U19 dulu. Makanya si Uncup itu bikin film tuh karena merasa bisa laku atau nggak laku ya. Jadi mungkin itu dulu, mungkin nanti ada tanya jawab yang bisa kami sampaikan. Ini bukan pembelaan diri, tapi real. Secara teknis nanti kami akan evaluasi. Kami berencana mengundang para pakar-pakar olahraga berguna untuk kami pribadi, di mana sih letak permasalahan sebenarnya. Tetapi secara non teknis yang kami hadapi itu yang kami hadapi, dan akibatnya ya ini. Terima kasih. Saya melengkapi beberapa sebelum tanya jawab apa yang sudah kami bicarakan dengan Pak Indra juga. Saya nyatat beberapa poin. Yang pertama, Korea Utara yang tidak lolos juga seperti kita, Korea Selatan yang tidak lolos seperti kita, itu membina U19-nya sejak umur 12 kalau tidak salah. Vietnam bahkan lebih dulu. Kalau Myanmar itu sejak umur 6 tahun sudah dia bina. Ya. Jadi tim-tim lain itu membinanya lebih dari 6 tahun, 8 tahun. Hasilnya ada yang lebih buruk dari kita. Sementara U19 ini hanya 2 tahun mampu jadi wali kota terus gubernur, juara ASEAN, ya, juara ASEAN, terus ikut Piala Asia, dan itu tidak dicapai oleh tim-tim dewasa selama 20 tahun. Jadi ketika saya lulus di Detik itu memang saya betul-betul mengabdi kepada anak-anak saya yang polos-polos itu, bahwa ini sudah bangkit, kamu kalah tidak masalah. Saya bersyukur sekali, karena Korea Selatan yang tanahnya subur, uangnya banyak, pembinaannya bagus, itu pun tidak lolos, dan pembinaannya 4 kali lipat lamanya dibanding kita, juga negara-negara lain. Jadi sejak awal saya sudah tahu bahwa kalaupun tidak lolos, saya tidak akan berkurang cinta saya kepada mereka, bahkan mungkin malah ngulang ngaji yang sesuai. Itu pertama. Harap teman-teman tahu, yang hadir di sana, saya sama Mbak Fia itu tidak ikut-ikut rombongan. Jadi saya tidak ingin diduga wartawan bahwa saya difasilitasi oleh PSSI atau oleh Pak Indra. Saya tidak mau. Jadi kita cari hotel sendiri, ngecek, sampai ngecek ketika mau workshop itu saya ngecek itu ya 10.000 ya, 10.000 ya, itu ya kira-kira. Jadi kami cari makan sendiri dan kita tidak nongol-nongol. Saya hanya datang ketika menurut saya hatinya Pak Indra dan anak-anak membutuhkan saya untuk menjadi sahabatnya. Ketika itulah saya datang. Dan yang ikut ke sana Ketua Umum PSSI Pak Johar, kemudian dari BTN, bahkan tim nasional. Ini semacam tim yang bertanggung jawab terhadap semua tim nasional segala usia, yaitu Pak Sefdin sama Pak Erwin. Dan saya dekat dengan semuanya, dengan U19 saya dekat, dengan BTN saya dekat, dengan PSSI saya dekat. Padahal sebetulnya ada konstelasi.
ada konfirmasi di antara beliau-beliau ini. Harap Anda tahu, di antara supporter itu memang ada yang dipakai untuk mengajak U19. Karena mereka ingin U19. Teriakan-teriakannya di pertandingan pertama itu betul-betul mengacaukan anak-anak. Misalnya, nomor 9, ganti! Ya. Mungkin yang dimaksud nomor 9 Uzbek. Tapi kan nomor 19 kita yang gede hatinya, akhirnya tidak bisa main dia. Akhirnya disebut. Loh Pak Indra, 9 siapa waktu itu? Dinan, Cambantul, Dinan. Jadi Dinan kan kacau hatinya. Jadi memang ada tim yang pada hari pertama memang untuk mengacaukan mereka. Dan kalau tahu bal-balan, bal-balan itu ya, itu kayak bal-balan itu betul-betul Tuhan beserta kita. Gini loh, kalau kamu nendang bola, ya ada 3 macam tendangan bola ke gawang. 1 melenceng, entah kanan, kiri, atas. Nomor 2 masuk, nomor 3 bentur gawang. Siapa pemain bola yang bisa sengaja bentur gawang? Siapa yang sengaja bisa memasukkan? Orang sengaja. Sedangkan Messi pun bisa gagal penalti, betul kan? Jadi sehingga tidak ada pemain yang benar-benar mampu. Siapa yang membenturkan ke gawang? Gusti Allah terus apa? Karena yang melenceng itu keahlian kita semua. Jadi tidak ada masalah. Gitu, Pak Indra. Jadi makanya konstelasi itu sedemikian rupa, dan alhamdulillah Pak Indra, bukan saya orang yang gimana-gimana. Dengan saya ada di situ karena saya orang tua, maka semua pihak yang ada di situ menjadi mau tidak mau bersikap objektif, bersikap rasional, menjaga diri. Yang beliau kalau nggak ada calon ditembak itu seharusnya ini lebih parah daripada Brunei. Brunei aja beliau sudah mau dipecat. Alhamdulillah dalam rapat itu beliau mengatakan, oke, saya siap untuk out dari tim U19, cuma mohon waktu beberapa hari untuk konsultasi dengan Cak Nun. Begitu disebut Cak Nun, langsung rapatnya berubah. Ya Indra ya. Menurut beliau memang seperti itu. Jadi ketemu Cak Nun sering ya. Salam saya ya, salam kalian. Beliau sendiri yang ngomong. Saya itu cuma menemani orang supaya dia berpikir sehat. Sehingga ketika saya nonton bersama dengan BTN, mereka berpikir sehat. Bahkan kalimat pertama tangguhan itu dari Badan Tim Nasional. Ya jenenge pangeran, yang jenenge pangeran dari sing ngono ya apa meneh. Itu yang ngomong orang BTN. Artinya selama kami beberapa hari di Myanmar, orang BTN dan PSSI ini ngomongnya ke saya, ke Pak Indra menjadi sangat objektif. Rudi Karjas, kepala tim teknis, ya, kepala bidang teknis, yang selama ini agak tidak kondusif satu sama lain antara Pak Indra dengan Pak Rudi Karjas dengan pemain segala macam. Kemarin itu luar biasa di depan saya, depan Pak Indra dan semua coach, menangis dalam waktu yang hampir setengah jam, menangis, dan dia mengatakan ini supaya menjadi saksi aja, meskipun dia bisa berubah-ubah dikit-dikit ya, tapi kemarin dia menangis. Rudi Karjas itu selama ini tidak harmonis sama beliau, sama pemain tidak harmonis. Bukan juga karena memang asal usulnya tidak alamiah, nomor 2 juga karena agamanya berbeda. Tapi saya bilang, Pak Rudi, sampean gak tahu nyetok ya apa sampean ya. Ini dua bareng sampean gak ono, ini mangan sampean gak ono. Cak aku gak enak, cak aku Kristen, cak aku Katolik, loh, gak ada masalah. Balik kan gak lihat ngomong. Masya Allah, bal muslim, kalau Syiah, kalau ono bal betani, kalau nggak ada bal ya bal. Begitu dia dengar saya ngomong gitu, dia datang ke workshop itu. Ketika saya workshop sama anak-anak 19, dan kemudian Pak Rudi nanti Pak Dia bisa menjelaskan, dia pokoknya dia mengatakan gini, saya akan pasang badan jantung. Saya main bola 40 tahun yang lalu. Saya mengikuti tim nasional berpuluh-puluh kali, dan saya belum pernah menjumpai ada tim yang benar kayak tim U19. Cara pembinaannya benar, cara bergaulnya benar, budayanya benar, segala macamnya. Dan saya ingin cepat-cepat di Jakarta, dan saya akan bela, tidak boleh diganti. Tim ini tetap harus diberi kesempatan sampai 2017 SEA Games nanti. Saya akan bicara. Itu di depan Pak Indra, dan dia panggil saya
belas terang, ibu saya orang Situbondo, bapak saya orang Belanda. Tapi saya merah putih dan saya tidak akan bertepuk tangan kepada yang bukan merah putih. Beribu baru. Dia kan tinggi, gede, kuning gitu kan. Saya putih ya, tapi hati saya untuk merah putih. Saya kagum, banyak orang barat saya kagum, tapi saya tidak akan tepuk tangan kepada mereka. Tepuk tangan saya hanya untuk Republik Indonesia. Menurut saya, nanti tak keluar bisa ngomong. Dan itu di depan beliau, dan beliau saya kira lega sekali hari itu, karena kami semua hampir menangis semuanya. Apalagi melihat anak-anak itu nangis semua, berkali-kali mereka menangis. Anak kecil ya, anak umur 19 tahun, 18 tahun. Kamu jangan pikir mereka orang dewasa. Sejak awal ketika saya lulus di Detik itu kan, Anda punya anak nggak yang umur 19 tahun? Kamu berbani, kamu politik kalah, ekonomi kalah, kebudayaan kalah, saya umur 19 itu orang-orang. Anak jilid-jilid ini. Oke, jadi itu konstelasinya mudah-mudahan sekarang objektif. Ya saya tidak mengatakan bahwa saya akan bela dia, enggak. Tapi saya akan sampai ke dewanya sepak bola Indonesia. Nah, salah keputusan ini, tanggung resiko nang aku. Sopo dewane? Boleh orang dewi. Itu kan. Ini beneran. Artinya saya akan, kalau darurat saya akan pertemukan U19 dan beliau dengan dewanya itu tadi. Karena dia yang membiayai selama berpuluh tahun, dia yang paling punya kuasa, dia di atas PSSI. Saya tidak mengatakan revolusi karena dia yang paling cinta sepak bola di Indonesia. Dia yang paling mau berkorban. Dan dia yang akan saya kasih tahu. Jadi tema-tema yang akan saya kasih tahu misalnya gini. Ini kan semua bilang udah dibawa ke Eropa aja, dilatih di sana aja, Amerika Latin kayak Primavera dulu. Berapa kali kita pakai pelatih asing, berapa kali kita ngirim anak-anak ke Spanyol, ke Belanda, kemana-mana, dan gagal semua 20 tahun ini. Justru yang diterapkan oleh Pak Indra adalah kita menjadi diri kita sendiri. Kita belajar kepada mereka, tapi kita tetap diri kita sendiri, kan itu prinsipnya. Nah, itu yang saya sebut ada manusia, ada pemain sepak bola, ada manusia sepak bola. Nah, pemain sepak bola sama, semua harus profesional. Kekurangan U19 sudah saya bilang sama dia adalah terlalu soleh anak-anaknya, terlalu baik, terlalu rajin sholat, rajin yasinan, kurang preman. Mulai besok harus ada pendidikan preman. Itu saya bilang sama Pak Indra. Terus si Ivan gitu, bisa gitu, kelembutan gitu. Iya, kalau itu sama kayak umat di mana? Saya pernah ngurus, sikat. Kalau Ivan Dimas, cilik mata kau, sikat, ngurus. Kalau itu kayak royal, banyak mainnya dukul yang ini. Kan gak cilik mas, saya kue cilik. Cilik cilik tenang. Justru pemain kecil itu sangat bagus. Kayak kue yang sekatan, kamu gede angel. Karena kue cilik kan soal dandan. Itu teman sekalian. Oke, jadi saya daftar supaya tidak berkepanjang, saya daftar satu persatu ini. Jadi kalau manusia sepak bola, kan hatinya hati manusia dan hati pemain sepak bola saja. Caranya, struktur sarafnya, struktur berpikirnya, motivasinya, asal usulnya dan seterusnya kan manusia Indonesia dan budaya Indonesia, budaya manusia Indonesia beda dengan budaya manusia Brazil atau Belanda atau Spanyol. Spanyol yang sudah Spanyol saja juara dunia hari pertama kalah. Ya toh, Belanda yang dahsyat itu kalah. Kalau ngomong kalah-kalah, gitu loh. Nah, manusia Indonesia yang bermain sepak bola beda dengan manusia Spanyol yang bermain sepak bola. Yang harus ditemukan oleh formula pelatihan adalah memahami manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu kan macam-macam orang caranya. Yang mereka termotivasi kita enggak. Yang kita termotivasi mereka enggak. Kan gitu tak budaya. Yang kita ketawa mereka enggak. Yang mereka ketawa kita enggak. Itu kan beda. Nah ini Pak Indra saya kira sisi itunya dalam 2 tahun belum tersentuh. Kalau Indonesia misalnya gunggungan, ini gunggungan. Gunggungan itu cara jadi gunggungan itu. Jadi ono sedikit kita itu suka dibombong gitu ya. Bombongan, aku biar beli kontrol di SD biar zaman sekolah di Jombang, ono ada gunggungan.
wis nganggur istirahat ngene. Oh, ini tendel iki. Tendel. Tae diuber. Kali Mas. Wani ya biasa iku. Ai aku nyakit ping piro. Anjoso Mas. Tae dicekel. Kalau tangan wani, nek kene wani iki wae. Iki wani tenan dicekel tenan Mas. Wani to. Kita punya jiwa yang berbeda, budayanya berbeda. Mungkin ya orang pusing itu lah pimpinan dia kan ya sekali saya aku sana kalian berbocah sama-sama berarti ya oke beberapa jadi teman-teman sekalian sepak bola itu kan cuma dua ujung tombaknya kalau tidak menang kalah kalau tidak kalah menang. Cuman orang itu maunya menang kok. Jadi menurut saya sama Pak Indra bagus alhamdulillah mereka kemarin kalah. Mereka sukses terus kok selama ini kok. Anak umur 19 tahun sukses terus. Kalau kemarin mereka bisa masuk Piala Dunia, bahaya bagi masa depan mereka. Mereka harus dibanting sekarang, mereka harus ditempa, mereka harus digembleng. Kekalahan ini akan merupakan pelajaran luar biasa besar dan mereka pasti akan lebih baik bermain setelah ini. Ini penting sekali menurut saya, penting sekali loh. Wong iki itu arep dadi pendekar orang belum dibanting. Sing jenenge pencak ya dibanting Mas. Wanting diantuk bayers gitu. Wanting diselengkang gitu. Didubang, dijejek. Tendangan taekwondo, segala macam. Orang-orang mau jadi pendekar, mau seorang pendekar tidak pernah kalah. Justru pendekar itu, Manny Pacquiao itu dulu kalah KO dulu awalnya. Dari situlah dia mengerti tinju dan mengerti mentalnya dan mengerti budayanya. Akhirnya dia luar biasa mengatasi tinju-tinju Amerika. Yang anak Marikina, anak-anak dari Quezon City dari Manila itu si Manny Pacquiao dan seterusnya. Banyak saya punya cerita mengenai olahragawan. Tapi rasa syukurnya itu juga gini Pak Indra. Itu kalau menang kan tidak cocok sama situasi keprihatinan nasional. Ya toh, mosok nanti gembira-gembira sementara Indonesia lagi stres. Jadi saya kira memang Tuhan kamu sesuaikanlah dirimu. Ya, bayangin kalau menang Mas, menang terus kita gembira-gembira, sementara di sini orang lagi kebingungan ini. Lagi kebingungan, ini tenang lagi gitu. Ini tenang lagi. Ini orang ini toh, jadi saya nggak akan ngomong, tapi Anda tahu maksud saya. Bayangin kalau mereka menang di Cengkareng, siapa yang menyambut? Ayo, siapa yang menyambut? Pak Indra. Adalah orang yang dulu mereka tidak nyoblos. Gitu. Jadi aku kan udah malaikat sampai kalah noai. Sekarang disambut lain antara itu mungkin nggak ada yang betul. Tapi saya tidak ngomong loh, jadi secara hukum saya tidak bisa dituntut. Oke. Jauh lagi mana boleh? Wujud Pak Jowo bisa deh. Beliau, saya campur sini. Sebenarnya juga begini Pak Indra, ini saya agak merasa percaya karena Tuhan itu merancang supaya perjalanan 19 bulan Oktober ini menyesuaikan diri dengan jadwal saya. Jadi jadwal maknya itu yang utama, jadi 19 harus menyesuaikan diri. Jadi saya itu biasanya hanya tanggal 12 sampai tanggal 9 sampai 15. Itu pun saya meninggalkan memberi cinta pada bulan dan Bapak Presiden. Kalau masuk final, berarti saya nggak bisa di sana. Nah, Tuhan tahu itu sejak awal. Jadi disesuaikan dengan jadwal saya. Terus dilakukan aku tak buka ini. Saya dia kita
Orang Indonesia kan pinter cari alasan untuk tetap gembira ya Pak. Jadi teman-teman sekalian, saya itu sedikit terakhir sekalian. Kami itu benar-benar capek sebenarnya kalau dihitung capeknya secara fisik, karena kami tidak punya mekanisme seperti U19 ada bis, tinggal ke sana, hotel, tinggal pesawat, tinggal naik. Dari Yangon, dari Rangun itu ke Nabidao itu sekitar 300 km. Itu beliau dan teman-teman naik pesawat, saya naik bis. Tapi karena jadwal bisnya itu besok, sedangkan Pak Indra meminta supaya bisa segera ketemu anak-anak, kami memajukan 1 hari. Naik bis sudah habis. Akhirnya nyewa mobil 2 juta rupiah. Gue gajimu kurang. Ini mobilnya orang asine, sing nyopir wong sak miyamar iki sarungan kabeh. Sak miyamar iki sarungan kabeh, tur ora do iso sarungan. Dadi nek kene kan sarungan yang ini ta Mas. Ngene iki gak set. Jadi semua sarungan dan nyilang. Dadi mobil ku isine iki sire. Nyilang kabeh. Dan itu saya lakukan demi U19, terus ngilang, ini kata melok gak iso, merokok sungkan, kuno ngilang, kok ayam. Dan Myanmar itu, untuk supaya teman-teman, Anda itu 3 level di atas budaya Myanmar. Jadi kalau Anda di Myanmar itu seperti Anda ketemu orang dari desa mana, kecamatan mana, apakah di pesawat, apakah di bis. Benar-benar. Jadi mereka itu lama tertutup negaranya sehingga tidak mengalami globalisasi, sehingga mereka desanya gubuk-gubuk kabeh. Tidak ada kreativitas. Kalau di sini kan kue sakarmu arep ape sekoteng, wedang kafe sekoteng, wedang uwoh kue ono iki. Kopi standar lah, gaya kopi ngeracik dhewe gitu ya. Di sana enggak ada. Jadi saya sampai turun ning pinggir jalan ning sorwet aku dodok karo Mbak Fia mangan golek sing duwe sosisan. Jadi piringnya iki pokoknya ana sak ember nggo piring, ana sak mangkok dienggo gelas. Jadi piringnya bar dienggo wong set isine sego meneh. Set ora diusap yo lah. Pokoke oleh ibu ora duwe entong, makane ora duwe imajinasi gawe entong. Sebenarnya dicawuk ini. Mau dicawuk. Itu di ibu kota, itu di kota besar yang namanya Rangun. Di sampingnya mall besar. Ya. Yang depannya Hotel Shangri-La. Jadi nek ngesai gede. Jadi kalau sak baskom iki banyu, kowe bar ngombe kok lebokke baskom. Engko wong sing teko arep ngombe njupuk saka baskom kayak teh. Ngono jadi sedina bengi yang masak baskom kuwi. Mbak gelas iki dadi ampun tenan mongkono. Fotonya sedih. Untung aku biyen senengane muntal cendil dadi gak masalah. Benar-benar teman-teman, jadi di sana sangat tertinggal secara budaya. Kulinernya juga luar biasa rendah. Ngambil serang ide. Ngambil raiso, gawe wedang raiso, ngopi raiso, cesplong raiso nasi gidel, apa mereka? Orang jadi, tapi itu justru saya nikmati Pak. Gawe becak wedang, gawe becak sepeda dikai kene neng semene iki lungguh ngarep terus burine lungguh nang berarti becak iki becak prakarya SD. Musiknya raiso Pak becak. Pak Indra nggak ngalami, Pak Indra kan yang dia official saya di dan kami nginepnya di dekat stadion. Beliau di kota, saya nginepnya di pinggiran, gitu loh. Jadi naleni ya setengah anu. Jadi nggak aku sampai masuk desa, orang nggak gerdu ini ada tenanan. Tidak lumayan gerdu ini. Gue gerdu pakai pring di tempat jeng. Terus mari menunggu di belah-belah terus oleh ngayam bambu itu ya pokoknya serat. Jadi
Kalau gak simetris bisa iki rene. Jadi iki yo gak niat. Kok wis saruan. Dan mereka kata ora sing katokan. Berarti ya sarungan langsung kok. Dan memang saya masuk ke shopping center mall ini kok orang betul cawet ya. Tapi jujur orangnya jujur barang hilang pasti kembali ya toh. Kalau apa namanya naksi narik aksi tidak memplang opo anane semono ya semono, jadi tidak memplang masih. Kalau ini nanti mereka maju, mereka dan negaranya baik, mereka akan seperti manusia Korea. Tapi kalau maju negaranya nggak benar, mereka akan jadi orang Indonesia. Ngincer orang Indonesia. Apa sih tak tolong ya? Apa sih tak serobot ya? Kan tiap hari hatinya orang Indonesia itu selalu melotot apa yang bisa saya serobot, apa yang bisa saya proyekkan. Ini anak usia saya suruh main sepak bola jam 9 malam, tidak boleh setengah 9 dan seterusnya. Jadi kalau negaranya kita lihat 5-10 tahun lagi mereka akan jadi manusia Indonesia ataukah menjadi manusia Korea. Itu. Sing paling apik jadi manusia Indonesia. Jadi seger nyolong kalau sembahyang dari siji. Korupsi kalau umroh bareng. Indonesia itu kan aman tentram karena neraka dan surga dikawinkan dengan tentram. Tuhan, Dajjal, setan juga diharmonikan dengan lupa sampai Gusti Allah izin dewi aku biar gak ngingin ya. Itu teman sekalian. Ini saya benar-benar mencatat ini semua. Yang jadi ini kan malam ini acara kita ini kirir, judulnya kirir. Jadi kalau nanti kita bagi teks beberapa untuk Anda. Jadi Pak Indra itu ingat betul. Kemarin Uni Emirat nyalain kita berapa? 4-1, harap diingat. Dulu Emirat Arab kita kalahin 4-1. Jadi jari Nabi Khidir, ya kowe nek arep delok nang Arab, ngoco nang Indonesia, kan gitu kan? Hari ini, besok, lihat kemarin, ke hari ini lagi, lihat besok, kemarin itu putarannya begitu. Jadi hari ini membocorkan kapal, besoknya mencegah anak kecil, terus strategi yang ketiga adalah menegakkan pagar miring yang ada harta masa silam di bawahnya. Jadi orang itu rutenya seperti itu. Jadi Pak Indra diberi khidir kemarin. Jadi tanggal 12 Oktober kemarin itu adalah tanggal di mana dia mengalahkan Korea. Dan kemarin dia dikalahkan. Setahun yang lalu persis tanggal 12. Jadi betul-betul ilmu khidir muter. Anda masih ingat toh? Jadi kapal dibocorkan untuk peristiwa hari ini, anak dicekik peristiwa masa depan karena alasan yang khidir adalah ini anak akan jadi orang kafir, orang tuanya akan ikut, maka saya bunuh sekarang. Besok pun boleh kasih untuk ya. Maka terus mari kita berkaca ke masa silam dan pagar miring dan Ma'iyah bertugas untuk menjaga harta rakyat kita ini, jangan sampai dihabisin, jangan sampai jangan sampai dijual-jual, dan ini bisa bahaya, bisa Kalimantan Barat lepas, bisa Irian Jaya lepas, bisa kita Timur harus menghidupi lagi dan lain sebagainya. Jadi harta karun kita ini kita tegakkan, justru pagar yang miring kita tegakkan supaya orang tidak tahu bahwa di bawahnya ada harta dari masa silam itu. Makanya bapak kalau marah kepada anaknya, kamu nggak pernah sekolah ini, bolos terus, mau jadi apa kamu besok-besok? Kan gitu Pak. Hari ini ke depan, mau jadi apa kamu besok-besok? Mau ingat bapakmu dulu. Nah ngomong, kan gitu kan. Jadi hari ini, masa depan, belakang gitu, putarannya gitu. Semua bapak kalau marah kan gitu bunyinya. Mau jadi apa kamu besok-besok? Kamu tahu nggak? Dulu bapakmu nggak, selalu gitu kan? Jadi itu ilmu khidir. Jadi khidir itu ada di dalam dirimu masing-masing. Siapakah khidir? Oh nggak jelas identitasnya. Lahirnya di mana nggak jelas, KTP rantai, wajahnya tidak pernah kelihatan. Nabi Musa pun tidak bisa melihat wajah beliau karena beliau berkerudung hitam. Kan gitu. Kurang tahu nggak? Anggir tadi nak ketemu Nabi Khidir gampang. Koncomu kongkon metu omah nganggo kerudung hitam. Nah, kepingin ngerti setan lebih gampang menang.
maju ini siji Pak Budi setan. Gawa sarung. Nang kamar mandi sik, kathok copot, kaos copot, celana copot kabeh, gawe sarungan tok. Kowe ndodok ning kene, tak cekel sarungmu. Wis siji loro. Japi setane sondolo tak cepet srek. Kuwi setane iki mau mutu ndodok mau. Terus anakku cerita, anakku Rahmat cerita ya. Jadi dia nguyuh terus dua ide. Ya, ada seorang laki-laki yang sendirian di keluarganya. Bapaknya sudah meninggal, ibu dan saudara-saudaranya perempuan semua. Hanya dia laki-laki sejak kecil, sehingga dia tidak tahu. Dia menyangka bahwa kencing itu lewat bokong dari sini. Jadi dia kalau kencing juga kayak orang beda-beda. Suatu hari ketika dia kencing gini pas ngadep. Jadi curang aja. Anakku ya ya kasih tahu ya, ada seorang laki-laki iso nih loh ngarang itu yang gitu curang lainnya dewe kelosnya gitu. Terus 19 kurang ada gila-gilanya gini Pak Indra. Jadi kapan-kapan kalau ketemu saya kasih lebih banyak supaya agak lebih gila. Bang, kamu itu kurang preman. Kawan itu kok gak tau gelut. Dan kalau saya tanya, ada yang pernah bertengkar? Gak ada, hanya 2 orang. Bagaimana hidup gak pernah bertengkar? Boleh kalau tahu kayang-kayangan atau gelut atau banding-bandingan aku kan bandingan bendina ya. Busuk piting-pitingan, banting, telepok, gitu. Saya kecilnya begitu dulu. Mau orang-orang tahu kelengan? Piyo kok benar piyo orang kelengan? Orang piyo kelengan, nyolong kelem. Harus ada gitu-gitunya di masa kanak-kanak ya. Karena suatu gede sipit mulai beringosan. Terus ngopi, ngerokok, gondrong. Itu wih gede, orang beringosan, orang gondrong, orang ngopi, orang ngerokok, kayak ngopong. Ada harus diangkat aja. Oke, tunggu sekali lagi. Saya kasih siapa? Jangan bertanya. Yuk, 1, 2, maju mas, maju, 3. Mutasi belakangan. Maju mas, maju. Tolong mas, maju gini. Sebelah kanan. Silakan, mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niam. Ya, saya juga turut merasakan, dan justru saya merasakan itu pertama kali ketika setelah lawan Uzbek. Ketika kalah itu kan kemudian juga mulai banyak yang mulai nyinyir kan gitu. Tapi yang saya lihat justru memang agak berbeda, dan ketika Coach Indra malam ini menjelaskan situasinya, saya langsung jadi ngeh dengan tema Halakoh Baginda Khidir yang sebelumnya juga Cak Nun sebenarnya sudah mulai menyiapkan untuk mulai mengenalkan tentang Khidir. Meskipun cuma nyebut, cuma apa, tapi saya pelajari lagi. Kemudian di Mocopat yang kemarin kan juga ke depan temanya menegakkan pagar miring. Nah, saya jadi ingat dan ini sangat cocok memang ketika pertama kali itu kan membocorkan kapal. Nah, Cak Nun itu juga pernah menceritakan kepada kita bahwa Indonesia rusak itu yang merusak siapa lagi kalau bukan yang menghuninya, yang menumpang kapal itu sendiri. Artinya apapun kondisi kita atau tim dalam hal ini timnas U19 yang membocorkan kapalnya ya orang di dalamnya. Siapa ya kita nggak tahu. Mungkin juga itu utusan Khidir atau Khidir sendiri, nggak tahu. Karena Khidir bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua mencekik membunuh anak kecil. Nah itu mungkin dalam pandangan saya kekalahan yang kemarin itu adalah cara Khidir. Cara Tuhan mengutus Khidir untuk kemudian membatasi agar
agar timnas U19 juga tetap mawas diri, tidak menang terus, tetap rendah hati, karena selama ini apalagi ketika disiarkan TV kan kemudian semua orang mengatakan ketika itu kebangkitan terus pasti akan maju terus, pasti akan meningkat terus, tidak akan stuck, akan turun, nah kan begitu. Nah saya kira kemarin itu mungkin saja ini cara Tuhan untuk pertama bagi supporter Indonesia ada dua, saya melihatnya ada dua. Pertama bagi supporter Indonesia agar lebih objektif melihat timnas U19, tidak terlalu menaruh harapan yang begitu muluk-muluk, tidak terlalu makanya disingkat ya makanya kan mulai sekarang kan supporternya juga beda sikapnya, meskipun ada yang nyinyir, ada juga yang mendukung, mulai objektif. Nah yang ketiga yaitu menegakkan pagar miring. Setelah kalah, kemudian media tidak terlalu tidak membulinya atau tidak mungkin juga kurang laku untuk dijual, sehingga tenggelam dalam keseharian mereka akan balik lagi ke aktivitas mereka, dan itulah saatnya untuk menyiapkan mereka benar-benar. Bagi saya itu yang mungkin nanti ada hidir-hidir yang lain yang akan turut campur dalam upaya menegakkan pagar itu. Saya kira itu. Oke, berikutnya Mas yang dari belakang, silakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali, ketemu lagi sebenarnya untuk membuka pertanyaan. Sebelum pertanyaan saya cuma mengucapkan atas nama pecinta sepak bola, saya mengucapkan terima kasih untuk timnas U19 yang telah memberikan banyak hal untuk Indonesia. Kita sudah memberikan bagaimana sujud syukur, bagaimana anak usia 19 sudah begitu hebatnya, sudah tingkatannya lebih tinggi walaupun gagal 3 kali kalah. Menurut saya pribadi itu bukan kegagalan, tapi menurut Mbak Novia tadi itu adalah kelahiran awal dari sebuah prestasi yang akan timbul di masa yang akan datang. Dan pasti saya sangat yakin dengan itu. Jadi kegagalan kemarin itu bukanlah sebuah kegagalan yang sangat kegagalan, tapi kegagalan itu melahirkan sebuah kelahiran yang saya yakin mungkin buat bangsa Indonesia kita bisa melihat kita tidak terlalu banyak bermimpi dulu jauh-jauh sangat tinggi mimpinya, tapi step kita sudah diberi kebahagiaan dengan juara Piala AFF sudah sangat bahagia, mengalahkan juara bertahan Korea Selatan sudah sangat bahagia. Jadi kegagalan 3 kali kegagalan itu bukan kesedihan, walaupun kami sedikit kecewa tidak masuk Piala Dunia, tapi saya bangga dan sangat bangga banget. Baru saya lahir tahun 1987, baru kali ini saya merasa bangga dengan kegagalan timnas, karena kegagalan timnas U19 itu adalah kemenangan bagi saya selama saya hidup di Indonesia ini. Terus pertanyaan saya satu saja, terus saya kemarin dengar di berita dan sebagainya ada pemanggilan Evan Dimas sama Paolo Maldini ke Maldini itu ke timnas senior. Tanggapan coach gimana? Itu apakah itu emang benar-benar dibutuhkan ataukah malah itu membuat mereka jadi layu sebelum berkembang? Karena saya mengharapkan ada titik kejenuhan pasti, apalagi sekarang harus dipelatnas lagi untuk masuk ke timnas senior. Apakah mungkin biarkan Evan Dimas jadi imam dulu, belajar ngaji dulu, ataukah diberi izin untuk langsung masuk kompetisi pelatnas untuk mengikuti timnas Piala AFF tahun 2014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kasih muktasib, tapi harus. Jangan, mas. Muktasib hanya punya hak kalau tidak ada yang lain. Pak Indra, teman-teman di sini sangat terbiasa dengan asosiasi-asosiasi dan proyeksi-proyeksi berpikir, jadi masalah apa saja itu mereka terjemahkan, mereka asosiasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo. Mohon maaf setelah kampanye saya habis. Jadi saya pakai teman
pendek. Apa namanya? Saya agak mau unek-unek, nggak tahu nanti kalau akhirnya tanya. Saya kira pangkalnya U19 kemarin itu ada di setelah juara AFF, dan obrolan tadi di awal mainnya soal ada yang mau sekolah ketemunya pasar, mau rumah sakit ketemunya pasar, ini mau main bola ketemunya pasar lagi tuh, ternyata pasar, Evan Dimas ini ketemunya pasar. Terus yang pertama tadi setelah AFF, ujian terbesar U19 itu setelah juara AFF dan lolos Piala Asia. Ujiannya di situ, di Bumbung, tiba-tiba terkenal, duit banyak, tapi di situ ujiannya. Saya kira belajar ke depan, negara yang juara dunia itu negara yang liganya jauh dari pasar. Lihat Liga Inggris pasar sekali, tapi negaranya legetes. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ya, pasar, oke. Cukup ya, sip ya. Mas, pasar itu kalau pada bahasanya Pak Indra nanti akan kita jelaskan, itu berpengaruh pada irama. Jadi irama orang main bola itu kan hatinya, tenaganya, segala macam ada bioritmenya ya, ada ritme biologisnya. Nah, pasar membuat iramanya berubah. Nah, ketika sampai ke Myanmar, mereka tidak berada pada peak time-nya, tidak berada pada prime time psychological-nya gitu, kira-kira. Silakan Pak. Ya, yang pertama tadi mungkin Cak Nun yang bisa menjelaskan lebih detail masalah kapal tenggelam apa tadi, ada masalah gitu tadi. Evan Dimas sudah pantas kan dia ke tim nasional senior. Ini juga yang belum berjalan di organisasi. Komunikasi harus dibuat secara baik antar tim nasional. Jangan dia dipilih karena opini koran Evan Dimas bagus gitu, Maldini bagus gitu. Harusnya idealnya pelatih tim nasional senior leader berkomunikasi dengan pelatih tim nasional U19, siapa sih yang pantas dicoba, karena memang youth itu cuma ada 3, jadi mau nggak mau dia harus kita lepas. 6-12 grassroots, 13-15 youth formatif fase, 16-19 youth final fase, dan FIFA mengakhiri dengan Piala Dunia usia muda itu U20 under 20. Setelah itu tidak dikenal lagi mereka itu youth. Dia adalah pemain yang telah melalui 3 tahapan tadi dan siap berkiprah di sepak bola senior dan profesional. Pertanyaannya, apakah pantas Evan Dimas dan Maldini? Seharusnya ada yang beberapa pemain, tetapi bukan sekarang. Sekarang yang lebih pas adalah dia pulang ke rumah orang tuanya, dia selamatan dulu, dia bersyukur dulu apa yang mereka capek. Setelah nanti fresh lagi, baru mungkin dicoba bagaimana respon pemain senior terhadap junior yang masuk, bagaimana respon junior yang masuk terhadap senior-seniornya. Ini kan butuh waktu. Jangan nanti berharap Evan Dimas adalah bintang di U19. Jangan diharap dia juga bintang di senior. Perlu cara yang pas oleh pelatih senior untuk mengemas atau menyambut pemain-pemain junior pindah ke senior. Di Eropa, di sepak bolanya yang maju, dicoba
di klub dulu. Jadi mereka sudah berhak main di klub di usia-usia yang. Sekarang pertanyaannya, kenapa terbalik di Indonesia? Di Indonesia, federasi yang bikin pemain. Kita bikin pemain, hadir pemain 35 pemain terbaik. Setelah itu, klub yang berebut pemain. Kalau di Eropa terbalik, pemain harus disiapkan oleh klub. Tim nasional mengambil pemain dari klub. Tetapi di Indonesia memang sudah ditakdirkan serba terbalik kayak gini. Tim nasional bikin pemain, setelah pemain jadi, klub menikmati pemain. Ini kan aneh. Terus mengenai kalau sepak bola adem ayem aja, tidak ada penonton, tidak ada sponsor, saya juga kurang setuju. Nggak mungkin ya hidup. Atau nggak ada itu, tetapi pemerintah betul-betul peduli gitu. Contoh, tim nasional U19 untuk menuju Piala Dunia berprestasi persiapan dari bulan Oktober sampai bulan Oktober butuh biaya 35 miliar. Nih kata pemerintah. Mungkin tidak perlu kita live di TV 41 kali. Tidak perlu. Dan tidak perlu mengeluh kita sudah diketahui main kita oleh lawan. Kita tidak perlu mengeluh pemain sudah jenuh. Kita tidak perlu mengeluh peak performanya sudah lewat waktu di Timur Tengah. Dan sekarang orang bilang peak performance tim nasional 19 sebenarnya berada waktu saat Timur Tengah. Tapi apa benar atau itu, ini kami akan evaluasi itu. Untuk pribadi, ada yang lebih ekstrim, teman-teman yang kenapa Anda sebagai pelatih tidak mau melawan waktu itu? Sekarang saya balikin pertanyaan, apa Anda punya duit untuk melanjutkan tesis saya? Itu bermasalah. Tapi kalau ada yang backup 100%, makanya pertanyaan-pertanyaan wartawan Danun sampai hari ini hampir setiap saat, gimana nasib kucing rasa free ke depan? Untuk saya, mau dipertahankan, tidak dipertahankan oleh PSSI, itu hal yang untuk saya tidak penting. Tetapi saya akan selalu membina pemain-pemain sepak bola untuk Indonesia. Tetapi bukan bikin PSSI baru lewat channel, enggak. Itu udah pasti enggak. Yang jelas kita akan konsen untuk bikin pemain. Bikin itu dulu channel. Teman-teman sekalian, pada dasarnya saya melihat dari hari ke hari sambil mengenalkan dan mensublimasi semua masalahnya. Saya tidak melihat ada hal-hal yang terlalu negatif. Kalau tidak, boleh saya bilang cukup positif semuanya perkembangannya. Artinya saya kira sikap PSI akan cukup rasional, tetap akan ada diskusi-diskusi yang mendalam, tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dan kalau itu tidak terjadi, saya akan smart bangun. Artinya saya akan naik ke level yang di atasnya untuk supaya masa depan sepak bola Indonesia ini jangan diulang-ulang lagi dengan kesalahan-kesalahan yang 20 tahun kita tidak bisa melakukan apa-apa, insya Allah. Teman-teman wartawan juga saya kira cukup positif Pak Indra ya. Saya sendiri kan alhamdulillah diwawancarai wartawan kemarin di Yangon itu Rangon di Suweret beberapa wartawan RCTI, Pak wawancara Pak ya, ini kan Bapak sebagai ya diseret Mbak Fia di sana,